Nah, pada video kali ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, petani walet dimanapun kalian berada. Saya ingin sedikit sharing tentang suara walet. Nah, yang pertama-tama, di dalam sebuah gedung walet itu kita menggunakan 3 suara. Yang pertama adalah yaitu suara LMB atau suara lubang untuk burung masuk. Yang kedua adalah suara tarik untuk menahan burung di dalam rumah walet. Yang ketiga adalah suara anak atau suara inap. Nah, kita akan membahas satu persatu dari 3 elemen ini, teman-teman semuanya ya. Yang pertama, kita membahas tentang suara panggil atau suara yang ada di LMB. Apa fungsi dan manfaat suara yang ada di LMB atau suara panggil? Suara panggil itu yang mana kita gunakan untuk memanggil burung yang ada di sekitaran rumah walet kita, di sekeliling rumah walet kita untuk mendekat dan masuk ke rumah walet kita. Nah, itulah salah satu fungsi dari suara panggil atau suara yang ada di LMB. Nah, suara LMB ini juga bermacam-macam yang digunakan oleh orang lain atau saya sendiri atau teman-teman juga yang menggunakannya. Jadi bermacam-macam karakter yang dibuat yang bisa menyerupai suara burung walet tersebut. Nah, dari karakter suara itu, dari bermacam-macam suara itu, semuanya masing-masing memiliki daya tarik, daya panggil untuk burung walet bisa mendekat ke rumah walet kita. Oke, itulah fungsi dan manfaat atau kegunaan suara panggil atau suara yang ada di LMB. Yang kedua, saya akan membahas tentang suara tarik. Nah, kebetulan ada teman-teman kita, sahabat kita yang ada komen di dalam di akun YouTube saya. Bang, pertanyaannya, Bang, apakah suara panggil Abang itu on 24 jam? Saya jawab iya. Nah, jadi fungsi dan manfaat suara panggil yang ada di dalam rumah walet kita itu adalah untuk yang pertama, ketika suara panggil itu atau suara tarik itu kita gunakan, fungsinya untuk menahan burung atau menahan anak burung yang masuk beradaptasi di dalam rumah walet kita. Saya sedikit sharing dulu dengan teman-teman, ini pengalaman saya ya. Ketika waktu itu rumah walet saya berumur baru 2 bulan lebih kalau tidak salah. Nah, ketika itu pertama-tama saya menggunakan 3 suara. Ini pengalaman saya ya teman-teman. Pertama-tama saya menggunakan 3 suara, yaitu suara panggil, suara tarik, suara inap tadi. Ini kita bahas yang elemen kedua, suara tarik. Jadi saya bercerita dan sharing bersama teman-teman yang sesama petani walet di sini. Bagaimana kalau suara tarik yang ada di dalam rumah walet itu kita nonaktifkan atau kita buat timer, kita atur jamnya menyala, jamnya untuk off. Nah, terlintas dalam pikiran saya waktu itu, karena baru, suara tarik ini harus saya matikan atau saya off-kan agar burung walet yang menginap itu langsung lari ke speaker inap atau speaker anak. Itu yang ada di dalam otak saya waktu itu, dalam pemikiran saya. Logikanya saya berpikir agar burung itu cepat bersarang di rumah walet. Namun setelah saya coba, setelah saya eksperimen pada saat itu,
Saya coba, saya setel timernya, hidupnya waktu itu ketika malam hari jam 10 malam off. Oke. Saya perhatikan setelah saya setel seperti itu berjalan sekitar 1 minggu sampai 2 minggu. Waktu itu saya kontrol malam-malam CCTV saya, dan ketika burung balik, saya perhatikan burung yang balik itu bukan malah bertambah, tapi selalu berkurang dan berkurang. Saya perhatikan, harusnya logika saya waktu itu, karena suara tarik ini dimatikan, harusnya burung walet itu yang menginap ketika suara tarik itu mati harusnya pindah ke speaker anak. Ini logika saya, pemikiran saya saat itu ya teman-teman. Karena saya ingin burung walet itu cepat bersarang di gedung saya. Namun setelah saya bereksperimen selama 2 minggu itu, pengalaman saya, burungnya bukan malah bertambah dan bukan malah membuat sarang, malah semakin berkurang. Nah, itulah suara tarik. Saran saya kepada teman-teman atau sahabat walet dimanapun kalian berada, itulah fungsi dan manfaat suara tarik yang kita gunakan di dalam rumah walet kita. Kenapa harus nonstop 24 jam? Nah, itulah fungsinya. Teman-teman jangan berpikir bahwa ketika kita off-kan suara tarik dalam rumah walet itu, burung walet akan lari ke speaker inap ataupun cepat membuat sarang. Salah, karena saya pernah mengalami hal itu. Jadi ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya karena itu pengalaman. Beda halnya ketika sejak awal kita menggunakan hanya 2 suara, yaitu suara panggil dengan suara inap saja, itu beda halnya. Tapi kalau untuk di daerah atau lokasi pesaing, lokasi sentral burung banyak pesaing, saran saya kepada sahabat walet teman-teman semuanya, kita tidak bisa menggunakan hanya 2 suara saja. Kita memang harus menggunakan 3 suara, yaitu suara panggil, suara tarik, suara inap. Walaupun suara tariknya yang kita gunakan di dalam itu sama dengan suara panggil yang ada di ILMB atau untuk memanggil burung yang di luar, nggak apa-apa, yang penting ada 3 suara di rumah walet kita. Nah, ketika suara panggilnya off atau mati timernya, karena suara di dalam masih aktif, suara tariknya dengan suara inap, itu sangat penting sekali buat teman-teman pahami, penting sekali untuk teman-teman lakukan, karena itu udah menjadi pengalaman saya, dan itu memang suara tarik yang ada di dalam itu sangat berpengaruh sekali ketika kita setel atau kita buat timer untuk on off. Jadi saran saya, suara tarik yang di dalam rumah walet kita itu harus nonstop 24 jam. Fungsinya itu tadi, untuk menahan burung, baik itu burung dewasa, burung induk, burung anakan. Oke, itu yang kedua teman-temannya. Ini poin yang ketiga, yaitu suara inap atau suara tarik, suara anak. Suara anak itu bermacam-macam juga karakternya, bermacam-macam juga fungsinya. Dari fungsi atau peran dari suara inap ini atau suara anak ini sangat-sangat memang berpengaruh juga kepada rumah walet kita teman-teman ya. Kenapa saya bilang sangat berpengaruh sekali, sangat berperan sekali? Karena bedanya beda-beda tipis sama suara tarik yang kita gunakan tadi. Nah, fungsi suara inap ini atau suara anak ini sangat dominan sekali. Ketika suara anak atau suara inap itu mati,
dan di dalam rumah walet kita itu ada anak burung baru atau burung-burung baru yang baru menginap, mereka dengan rentan sekali untuk berpindah ke bangunan lain ketika suara inap kita mati, apalagi suara tarik kita juga mati. Itu sangat berpengaruh sekali untuk perkembangan populasi di rumah walet kita, teman-teman atau sahabat walet. Jadi yang perlu kita jaga ialah jangan sampai suara tarik dengan suara inap itu di dalam rumah walet kita bisa mati, apalagi sampai berminggu-minggu. Nah, itu sangat penting sekali, teman-teman. Suara inap itu, suara inap juga beberapa karakter. Masalahnya editor suara walet ini bermacam-macam, tergantung teman-teman sukanya suara seperti apa untuk suara inap ini, karena suara inap itu ada bermacam-macam jenis diedit sama, termasuk saya sama kawan-kawan juga yang main di rumah walet. Nah, kita bisa perhatikan, teman-teman, perhatikannya seperti apa. Ketika kita memiliki rumah walet baru ya, kita gunakan suara inap, suara tarik, suara panggil. Yang perlu kita perhatikan ialah ketika rumah walet itu setelah kita aktifkan, kita on-kan suaranya selama 3 bulan, kita bisa kontrol. Kita kontrol ke dalam rumah walet kita. Nah, ketika kita kontrol di rumah walet kita setelah 3 bulan berjalan itu, jika ada tanda-tanda polesan atau tanda-tanda pembuatan sarang, ada olesan selama 3 bulan itu, nah suara inap atau suara tarik itu bisa kita gunakan. Tetapi ketika 3 bulan berjalan itu tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam rumah walet kita, tidak ada tanda-tanda polesan, burungnya ada, berarti ada kendala. Kendalanya apa? 1, mungkin burung walet itu masih anakan atau masih burung muda. Itu yang pertama. Yang kedua, suara yang kita gunakan di dalam, baik itu suara inap atau suara tarik itu mungkin belum sejalan atau satu arah. Makanya burung yang mudah menginap di dalam rumah walet kita itu mereka belum bisa membuat olesan atau mau membuat sarang. Itu teman-teman perlu perhatikan. Berarti jika selama 3 bulan atau 6 bulan perkembangan rumah walet kita stagnan, tidak ada polesan, apalagi untuk membuat sarang, berarti teman-teman harus berusaha lebih keras lagi. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa mengganti suara yang kita gunakan. Yang pertama-tama ya mungkin bisa teman-teman rubah atau ganti suara inapnya. Mungkin suara inapnya tidak cocok dengan suara tarik yang kita gunakan. Nah, itu teman-teman saran dari saya. Saya mengalami beberapa kali ganti suara inap, beberapa kali mencoba suara inap yang mana waktu itu saya juga dapat dari teman-teman atau sahabat-sahabat saya yang memang pemain lama, pemain walet udah lama. Ada beberapa suara yang memang menurut saya ada yang bagus, ada yang disenangi burung, ada yang juga yang tidak. Ketika itu saya melakukan pergantian suara inap itu ada, kalau tidak salah ada 4 kali. Nah, dengan uji coba yang saya lakukan ketika saya udah mengganti suara inap, apa teman-teman? Ketika saya udah mengganti suara inap, mengganti suara inap itu harus malam hari ya teman-teman. Minimal burung-burung udah pulang sekitar jam 8 atau jam 9 malam kita lakukan pergantian. Nah, jika kita memiliki CCTV, teman-teman juga bisa perhatikan ketika setelah kita ganti suara inapnya,
kita bisa pantau di CCTV. Di situ akan ada perubahan atau pergerakan burung ketika kita ganti suaranya. Nah, mereka kadang ada merasa yang tidak cocok, kadang ada yang mereka merasa tidak cocok dan mereka tidak bergerak di speaker yang mereka di mana mereka menempel atau menginap itu tidur. Pengalaman saya, ketika waktu itu saya ganti beberapa kali suara inap. Setelah saya ganti, 1 minggu berjalan, saya penasaran. Saya naik ke rumah walet saya saat malam hari, teman-teman. Ketika itu jam 11 malam sampai jam 12 sampai jam 1. Dari jam-jam itulah saya yang naik ke rumah walet saya. Yang pertama-tama saya naik jam 11 malam waktu itu. Setelah saya ganti 1 minggu saya pakai suara inap itu, saya naik. Sekali saya naik, burung-burungnya berhamburan, teman-teman ya. Lari terbang sana, terbang sini waktu itu. Lari. Oke. Setelah saya tahu mereka lari, terbang sana, terbang sini, berarti mungkin memang mereka merasa takut ataupun memang suara inapnya kurang cocok. Saya coba lagi yang kedua kali, teman-teman. Nah, sahabat walet, saya ganti lagi. Ketika itu saya naik lagi setelah 1 minggu, yaitu tepatnya jam 12 malam. Naik lagi jam 12 malam, sama perlakuannya seperti itu juga. Burung-burung yang menginap di dalam itu berhamburan, terbang sana, terbang sini juga. Oke, saya turun. Setelah 1 minggu berjalan itu saya ganti lagi, teman-teman. Saya ganti lagi. Dan setelah saya gunakan 1 minggu minimal, saya naik lagi waktu itu jam 1 malam. Saya naik lagi setelah saya ganti suara inap yang baru, naik lagi. Ketika saya naik waktu itu, burung-burungnya tidak ada yang terbang, teman-teman. Tidak ada yang terbang. Mereka diam aja, saya sentar mereka diam, saya jalan mereka diam. Mereka di tempat mereka tidur itu ada yang di speaker, ada yang di papan, di sudut. Nah, di situ timbul pemikiran saya. Kok ini saya naik yang ketiga kalinya burung yang menginap dalam rumah walet saya tidak pergi atau tidak berhamburan terbang sana terbang sini, tidak seperti biasanya yang pernah saya lakukan 2 kali yang lalu, teman-teman. Nah, ketika itu saya udah naik, saya turun. Saya gunakan suara inap itu kalau tidak salah ada 6 bulan, teman-teman. Nah, saya 6 bulan, ya lumayan ada perkembangan. Nah, sampai saat ini. Nah, saran saya kepada teman-teman itulah tentang suara inap. Jadi suara inap itu tidak semuanya disenangi burung juga. Tidak disenangi burung. Ada juga mereka merasa tidak nyaman. Yang kedua itu tadi mereka mau buat sarangnya lama. Nah, jadi karakter suara itu mempengaruhi juga perkembangan populasi rumah walet kita, populasi burungnya. 3 elemen itu sangat penting sekali menurut saya. Itulah yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi pengalaman saya yang udah pernah saya alami. Nah, buat teman-teman di luaran sana yang mana kita sama-sama petani walet, intinya kita harus bersabar jika kita ingin sukses dalam bertani walet. Di dunia ini tidak ada yang ingin sukses dalam usaha apapun. Kita semuanya ingin sukses, ingin berhasil, ingin menikmati hasil apa yang kita buat. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sharing saya kepada teman-teman tentang seputar suara walet. Mohon dukungannya untuk my channel 008, untuk subscribe, like, and share, dan komen. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng
agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Salam sahabat walet. Semoga kita sukses semua. Amin.